Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Irengsi, NIM 220411035, jurusan Ekonomi, Prodi Manajemen di Universitas Kristen Indonesia Toraja. Video ini saya buat di mana ini adalah tugas akhir semester mata kuliah akuntansi biaya. Di sini saya akan menjelaskan satu materi dengan judul Siklus Akuntansi Metode Harga Pokok Pesanan. Perusahaan yang saya gunakan yaitu CV Karya Lestari. CV Karya Lestari merupakan salah satu perusahaan yang ada di Provinsi Riau yang bergerak di bidang percetakan. Perusahaan ini melakukan proses produksinya berdasarkan pesanan atau order dan memiliki bentuk serta desain yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Dalam melakukan produksi, perusahaan menetapkan harga jual sebelum proses produksi dimulai, atau harga jual ditentukan di muka. Harga jual ditetapkan di muka ini memegang peranan penting dalam terjadinya transaksi penjualan di perusahaan, karena suatu perusahaan dinyatakan diterima atau ditolak setelah adanya kesepakatan, barulah kemudian pesanan tersebut dikerjakan. Setelah didapati harga yang disepakati, barulah perusahaan mengestimasi beberapa lama yang diperlukan dalam membuat pesanan, karena informasi dibutuhkan konsumen dan perusahaan memegang komitmen dalam hal itu. Misalnya, CV Karya Lestari Indah membuat satu kartu undangan ulang tahun. Nah, bagaimana proses dalam pembuatan kartu undangan? Yang pertama itu penyiapan bahan baku. Yang pertama kertas karton, yang kedua tinta pigmen. Selanjutnya, proses yang kedua yaitu mengelola bahan baku menjadi bahan jadi atau yang terjadi biaya di dalamnya. Yang pertama, biaya tenaga kerja langsung atau untuk membayar gaji pegawai yang terlihat langsung dalam proses produksi. Misalnya, bagian setting, bagian mesin offsite, bagian mesin pemotong, dan bagian finishing. Yang kedua, biaya overhead pabrik atau biaya tidak langsung tidak termasuk ke dalam biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Tapi jika perusahaan memiliki departemen selain produksi, maka biaya yang terjadi dalam departemen pembantu sebagai biaya overhead pabrik atau BOP, misalnya plastik, dalam label, lem, thinner, biaya penyusutan peralatan kantor, biaya listrik, biaya sewa atau casing, pembungkus, dan transport. Nah, langkah-langkahnya begini. Yang pertama itu penyiapan bahan baku. Ada kertasnya dengan tinta pigmen di dalamnya. Ini. Nah, yang kedua, proses pembuatannya yang kedua yaitu menyiapkan desainnya, bagaimana desain di dalamnya, bagaimana bentuk atau bagaimana tulisan, bagaimana model yang akan dibuat untuk pembuatan kartu undangan ulang tahun. Misalnya ulang tahun seorang cowok, anak, laki-laki, otomatis gambar-gambar desainnya itu tidak mungkin pakai gambar-gambar Barbie, gambar-gambar Hello Kitty, karena ini kan laki-laki, otomatis seperti mobil-mobilan, seperti robot, ya misalnya seperti itu. Selanjutnya, barang yang sudah diproduksi telah siap diantarkan kepada konsumen atau pemesan, atau barang tersebut bisa disimpan di dalam gudang untuk menunggu konsumennya datang. Nah, seperti ini. Karena prosesnya sudah jadi, proses pembuatan kartu undangan sudah jadi tinggal
disimpan dalam sebuah gudang. Kalau dalam metode harga pokok pesanan menggunakan gudang, jadi semua yang dipesan oleh konsumen jika sudah selesai disimpan dalam sebuah gudang menunggu konsumennya datang. Nah, seperti ini. Ini kartu undangan sudah selesai dibuat, tinggal menunggu pemesan atau konsumennya datang untuk melakukan transaksi pembayaran. Dan barang tersebut atau kartu undangan tersebut bisa langsung diambil oleh konsumennya. Jadi, begitulah siklus akuntansi. Dalam hal ini membuat kartu undangan. Jadi langkah-langkahnya itu seperti yang saya jelaskan, bagaimana proses di dalamnya dan sampai selesai. Jadi itulah penjelasan saya tentang materi siklus akuntansi metode harga pokok pesanan. Sekian dan terima kasih. Jika ada kata-kata yang menyinggung kita sekalian, mohon dimaafkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian.